Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kelambu Hitam. Bersama saya Lukman yang akan selalu membawakan cerita horor untuk menemani aktivitas kalian semua. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Kali ini saya akan membawakan kisah yang sangat mengerikan berjudul Pelet Menantu. Seperti apakah ceritanya? Tanpa perlu lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Namun sebelum itu, dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan cerita horor lainnya. Selamat mendengarkan. Bagas adalah seorang pria yang kini menginjak usia 35 tahun. Ia tinggal di Sumatera Selatan dan dikenal sebagai bos agen penyalur barang yang sukses di daerahnya. Usahanya berpusat pada pengiriman berbagai barang kebutuhan ke banyak toko dan pasar. Semua orang yang bekerja untuknya tahu betul bahwa Bagas adalah orang yang sangat baik dan dermawan. Ia tidak pernah pelit memberikan upah dan selalu memperhatikan keadaan pekerjanya. Jika ada karyawan yang keluarganya kesusahan, Bagas pasti menjadi orang pertama yang ikut membantu memberikan uang. Walaupun hidupnya sudah mapan dan berkecukupan, ada satu hal yang terus menjadi beban pikiran orang tuanya. Sampai di usia 35 tahun ini, Bagas masih melajang. Ia sama sekali belum memikirkan urusan pernikahan. Orang tuanya sudah berkali-kali memintanya untuk segera mencari pasangan. Namun, Bagas selalu menolak secara halus dengan alasan ingin fokus mengurus usahanya. Dalam menjalankan usahanya setiap hari, Bagas tidak bekerja sendirian. Ia banyak dibantu oleh sepupunya yang bernama Danu. Bagi Bagas, Danu bukan sekedar keluarga, melainkan orang kepercayaan yang sangat bisa diandalkan untuk mengurus berbagai keperluan pekerjaan lapangan maupun administrasi gudang. Hubungan mereka berdua sangat dekat. Pekerjaan mereka berjalan lancar seperti biasa, sampai suatu hari kabar buruk datang dari salah satu sopir truk mereka. Sopir itu menelpon dengan nada panik dan melaporkan bahwa truk pengiriman barang milik Bagas dihentikan paksa saat melintas di daerah perbatasan Lampung. Sopir itu mengatakan bahwa ada sekelompok preman yang menahan laju kendaraan mereka. Para preman itu meminta uang dalam jumlah lumayan besar agar truk dan seluruh muatannya bisa lewat dengan aman. Bagas tentu saja keberatan dengan pemerasan itu. Ia tidak ingin masalah ini berlarut-larut atau merugikan usahanya nanti. Mendengar laporan tersebut, Bagas memutuskan untuk berangkat ke Lampung hari itu juga. Ia mengajak Danu untuk menemaninya menyelesaikan masalah ini langsung di lokasi kejadian. Perjalanan dari Sumatera Selatan menuju perbatasan Lampung memakan waktu beberapa jam. Selama di dalam mobil, mereka membicarakan cara menghadapi para preman tersebut tanpa harus memancing keributan. Setibanya di lokasi, Bagas melihat truk miliknya terparkir di pinggir jalan yang sepi. Ada 4 orang preman berwajah garang yang sedang duduk di warung kopi dekat truk. Sementara sopir truk Bagas terlihat ketakutan tidak jauh dari sana. Bagas dan Danu turun dari mobil dan menghampiri mereka dengan langkah tenang. "Bang, ini truk saya. Ada masalah apa ya sampai ditahan gini?" tanya Bagas dengan nada datar tapi tegas. Salah satu preman yang badannya paling besar langsung berdiri dan menatap Bagas. "Oh, jadi situ bosnya. Gini bos, lewat sini ada aturannya. Truk situ bawa barang banyak, ya harus bayar uang keamanan. Kalau nggak ada uang, putar balik aja. Berapa yang kalian minta? Kalau cuma uang rokok, saya kasih. Tapi kalau sampai minta jutaan, saya nggak mau," jawab Bagas mencoba bernegosiasi. "Uang rokok apaan? Pokoknya truk ini nggak bisa lewat kalau bos nggak bayar jatah buat kita. Jangan macem-macem di daerah kami," balas preman itu. Danu yang berdiri di sebelah Bagas mulai terpancing emosinya. "Kalian ini cuma nyari gara-gara aja ya. Kita lewat jalan umum, kenapa harus bayar ke kalian?" "Sudah Nu, tenang dulu," kata Bagas menahan bahu sepupunya agar tidak terjadi perkelahian di tempat itu. Saat suasana mulai menegang dan keributan hampir saja pecah, tiba-tiba terdengar suara motor yang berhenti tepat di depan warung kopi tersebut. Seorang pria turun dari motor dan berjalan santai ke arah mereka. Pria itu menatap Bagas dengan dahi berkerut, seolah sedang mengingat sesuatu. Begitu juga dengan Bagas. Ia merasa sangat mengenal wajah pria yang baru datang itu.
Setelah beberapa detik saling menatap, pria itu akhirnya tersenyum lebar dan langsung menepuk pundak Bagas dengan akrab. Pria itu ternyata Farhan, teman lama Bagas semasa mereka masih duduk di bangku sekolah dulu. Mereka sudah bertahun-tahun tidak bertemu sejak lulus sekolah. Farhan kemudian menanyakan apa yang sedang terjadi sampai Bagas bisa berurusan dengan orang-orang setempat. Bagas menceritakan semuanya secara jujur kepada Farhan tentang truknya yang ditahan dan dimintai uang. Mendengar cerita temannya itu, Farhan hanya tertawa kecil lalu menoleh ke arah para preman yang sejak tadi diam saja melihat kedatangannya. Ternyata, Farhan adalah sosok yang cukup dikenal dan sangat dihormati oleh para preman di daerah perbatasan tersebut. Farhan langsung menegur para preman itu dengan nada santai namun penuh tekanan. "Ini teman lamaku dari zaman sekolah. Jangan kalian ganggu truknya. Biarin dia lewat. Nggak usah pakai acara minta uang keamanan segala," ucap Farhan kepada preman bertubuh besar tadi. "Oh, temannya Bang Farhan ya? Aduh, maaf bang. Kita benar-benar nggak tahu. Kalau gitu silakan jalan aja, aman kok," jawab preman itu dengan sikap yang langsung berubah sangat sopan. Masalah yang tadinya terlihat rumit, ternyata bisa selesai begitu saja berkat bantuan Farhan. Bagas merasa sangat lega karena ia tidak perlu mengeluarkan uang tebusan sepeser pun. Sopir truk akhirnya diizinkan melanjutkan perjalanan mengantar barang sampai ke tujuan. Setelah urusan truk benar-benar beres, Farhan tidak membiarkan Bagas dan Danu pulang begitu saja. Farhan merasa ini pertemuan yang langka, sehingga ia terus memaksa Bagas untuk singgah ke rumahnya yang tidak terlalu jauh dari perbatasan itu. Awalnya Bagas menolak karena merasa tidak enak merepotkan dan ingin segera mengurus pekerjaan di Sumatera Selatan. Namun, karena Farhan terus membujuk dan Danu mengatakan tidak ada salahnya beristirahat sebentar, Bagas akhirnya mengiyakan ajakan tersebut. Mereka lalu mengikuti motor Farhan menuju sebuah perkampungan yang lumayan padat penduduk. Setibanya di rumah Farhan, Bagas dan Danu disambut hangat oleh keluarga besar temannya itu. Rumahnya sederhana, namun terasa sangat nyaman. Kedua orang tua Farhan menyambut mereka layaknya tamu penting dan langsung menyuguhkan berbagai makanan serta minuman. Saat mereka sedang duduk mengobrol santai di ruang tamu sambil bernostalgia tentang masa sekolah dulu, seorang perempuan muda keluar dari arah dapur membawa nampan berisi teh hangat. Farhan langsung memperkenalkan perempuan itu kepada Bagas dan Danu. Perempuan itu adalah adik kandung Farhan yang bernama Salma. Salma meletakkan gelas-gelas teh itu di atas meja sambil sesekali melirik ke arah Bagas. Sejak perkenalan singkat hari itu, Salma tampaknya justru langsung menyukai Bagas. Sikapnya terlihat jelas dari cara dia mencuri pandang dan senyum-senyum sendiri saat Bagas sedang mengobrol dengan Farhan. Namun, bagi Bagas, pertemuan itu hanyalah sekedar mampir karena rasa tidak enak kepada teman lamanya. Ia sama sekali tidak memiliki perasaan atau ketertarikan apapun kepada adik temannya tersebut. Setelah Bagas dan Danu kembali ke Sumatera Selatan, Bagas mengira urusannya dengan keluarga Farhan sudah selesai. Namun, dugaannya ternyata salah besar. Beberapa hari kemudian, ponsel Bagas mulai sering berdering menerima panggilan dari nomor yang tidak ia kenal. Saat diangkat, ternyata suara di ujung telepon itu adalah Salma. Perempuan itu beralasan mendapat nomor Bagas dari kakaknya dan hanya ingin menyambung tali silaturahmi. Awalnya, Bagas menanggapi panggilan itu dengan sopan karena menghargai posisi Farhan. Namun, lama-kelamaan, panggilan itu menjadi sangat mengganggu. Hampir setiap hari Salma menghubungi Bagas, baik saat siang hari sedang sibuk bekerja maupun saat Bagas sedang beristirahat. "Halo, Mas Bagas lagi sibuk ya? Kok dari tadi di telepon gak diangkat-angkat?" ucap Salma dari seberang telepon. "Iya, ini aku lagi banyak kerjaan di gudang. Emangnya ada apa kamu nelpon malam-malam gini?" jawab Bagas dengan nada yang sengaja dibuat dingin. "Gak apa-apa kok mas, cuma pengen dengar suara Mas Bagas aja. Mas Bagas gak kangen sama aku? Kapan main kesini lagi?" kata Salma tanpa rasa malu. "Maaf ya, aku ini sibuk kerja, gak ada waktu buat main-main. Tolong jangan sering-sering nelpon aku lagi," balas Bagas langsung mematikan sambungan telepon tersebut tanpa menunggu jawaban. Setelah kejadian itu, bukannya berhenti, Salma malah semakin sering menelpon pada waktu yang tidak masuk akal. Sikap perempuan itu benar-benar membuat Bagas merasa risih. Rasa tidak nyaman yang awalnya biasa saja, kini perlahan berubah menjadi rasa benci yang amat sangat.
Bagas sampai sering mengeluh kepada Danu tentang tingkah laku Salma. Bagas bahkan berpikir untuk membuang nomor teleponnya, tetapi hal itu akan merepotkan semua urusan usahanya dengan para klien. Beberapa waktu kemudian, urusan pekerjaan kembali mengharuskan Bagas untuk pergi ke Lampung. Kali ini, Bagas pergi sendirian. Setelah semua urusannya di Lampung selesai, Bagas berniat untuk langsung pulang ke rumahnya di hari yang sama. Saat ia sedang mengemudikan mobilnya di jalan raya pada sore hari, ia melihat ada seseorang yang melambaikan tangan di pinggir jalan. Ketika jarak mobilnya semakin dekat, Bagas menyadari bahwa orang itu ternyata adalah Farhan. Bagas segera menepikan mobilnya dan menurunkan kaca jendela. "Loh, kamu ngapain di pinggir jalan begini?" tanya Bagas dari dalam mobil. "Wah, kebetulan banget kita ketemu di sini, Gas. Motorku mogok nih. Udah dibawa ke bengkel tapi baru kelar besok. Boleh numpang mobil kamu nggak sampai ke rumah?" jawab Farhan dengan wajah memelas. Meskipun di dalam hati Bagas sangat enggan karena tidak ingin bertemu dengan Salma lagi, ia merasa sangat tidak enak untuk menolak temannya. Bagas akhirnya mengiyakan dan menyuruh Farhan masuk ke mobil. Perjalanan menuju rumah Farhan memakan waktu yang cukup lama. Ketika mereka tiba di depan rumah Farhan, hari sudah benar-benar gelap dan waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam. Farhan menahan Bagas yang berniat untuk langsung pulang saat itu juga. "Udah malam gini mau pulang ke Sumatera Selatan, Gas. Jalan lintas itu bahaya kalau malam gini. Mending kamu nginap aja semalam di sini. Besok pagi baru lanjut jalan," bujuk Farhan sungguh-sungguh. Bagas sempat berpikir sejenak. Apa yang dikatakan Farhan memang ada benarnya. Berkendara sendirian pada malam hari sangat beresiko. Dengan berat hati, Bagas memutuskan untuk menginap satu malam di sana. Malam itu berjalan seperti biasa, meskipun Bagas sengaja banyak diam agar tidak perlu berinteraksi dengan Salma sama sekali. Bagas beralasan sangat lelah dan memilih untuk cepat-cepat masuk ke kamar tamu lalu tertidur. Keesokan harinya, Bagas langsung berpamitan pulang. Setelah pulang dari rumah keluarga Farhan, sikap Bagas berubah 180 derajat. Ia yang biasanya selalu semangat dan ramah, tiba-tiba menjadi sangat pendiam. Saat berada di rumah maupun di tempat kerjanya, Bagas lebih sering terlihat melamun dengan tatapan mata yang kosong. Ia tidak lagi peduli dengan urusan pekerjaan yang selalu ia pantau setiap hari. Perubahan sikap Bagas yang sangat drastis itu membuat orang tuanya merasa heran sekaligus khawatir. Namun, puncak dari semua keanehan itu terjadi pada suatu sore ketika Bagas tiba-tiba mendatangi ibunya di ruang keluarga. Bagas duduk di sebelah ibunya dengan wajah yang sangat datar. Ia menatap ke arah depan tanpa berkedip selama beberapa saat, membuat suasana terasa sangat canggung dan hening. "Bu, ada yang mau Bagas omongin serius," ucap Bagas memecah keheningan dengan suara yang terdengar berat. Ibunya langsung menoleh dengan raut wajah bingung. "Kenapa, Nak? Kamu sakit atau ada masalah di tempat kerja?" tanyanya penuh perhatian. "Bagas nggak sakit, Bu. Bagas cuma mau minta tolong sama ibu sama bapak. Bagas udah mikirin ini dari tadi," jawab Bagas masih dengan pandangan lurus ke depan, sama sekali tidak menatap wajah ibunya. "Minta tolong apa? Coba bilangin jelas sama ibu, jangan bikin khawatir gini ah," desak ibunya yang mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres pada anaknya itu. "Tolong secepatnya lamarin Salma buat Bagas, Bu. Bagas mau nikah sama dia secepatnya. Bagas mohon ibu cepat persiapin semuanya, jangan ditunda-tunda," kata Bagas tanpa ekspresi sedikit pun di wajahnya. Mendengar permintaan yang tidak masuk akal itu, ibunya langsung terdiam kaku. Ia menatap wajah anak laki-lakinya itu dengan perasaan tidak percaya. Ibunya sangat tahu kalau Bagas sangat membenci Salma karena perilakunya selama ini. Bagas selalu bercerita betapa terganggunya ia dengan panggilan telepon dari perempuan itu. Namun sore ini, Bagas tiba-tiba mendesak ingin menikah dengannya secepat mungkin. Ibunya mencoba membujuk Bagas untuk memikirkan ulang keputusannya yang terlalu terburu-buru itu. Ibunya mengatakan bahwa pernikahan bukanlah hal main-main yang bisa diputuskan dalam semalam saja. Namun, semua nasihat itu sama sekali tidak mempan. Bagas tetap bersikeras pada pendiriannya tanpa memberikan alasan yang jelas sama sekali. Ia bahkan mengancam akan pergi dari rumah jika orang tuanya tidak mau mengurus lamaran tersebut hari itu juga. Karena tidak ingin kehilangan anak satu-satunya, kedua orang tua Bagas akhirnya mengalah dengan perasaan yang sangat berat.
Mereka terpaksa menuruti kemauan Bagas yang sudah tidak masuk akal itu. Beberapa hari kemudian, rombongan keluarga Bagas berangkat ke Lampung untuk melamar Salma. Proses pernikahan itu berlangsung sangat cepat tanpa banyak perayaan besar. Keluarga Salma meminta uang jijuran sebesar 20 juta rupiah sebagai syarat pernikahan, dan keluarga Bagas langsung membayarnya agar urusan cepat selesai. Setelah resmi menjadi suami istri, Bagas langsung membawa Salma pulang ke rumah pribadinya yang berada di Sumatera Selatan. Sejak saat itulah, kehidupan rumah tangga mereka dimulai dengan cara yang sangat aneh. Namun, bukannya membawa kebahagiaan, kehadiran Salma justru membuat suasana di lingkungan sekitar menjadi sangat tidak nyaman. Perubahan sikap Bagas yang tadinya hanya pendiam, kini semakin terlihat sangat jelas dan mengkhawatirkan. Ia tidak lagi bersikap seperti dirinya yang dulu selalu ramah dan pekerja keras setiap harinya. Bagas benar-benar meninggalkan semua urusan pekerjaannya di gudang dan membiarkan usahanya berjalan tanpa pengawasan sama sekali. Hari-harinya hanya dihabiskan di dalam rumah untuk menuruti semua kemauan istrinya yang seenaknya sendiri. Ia terlihat seperti orang bodoh yang kehilangan kehendak atas dirinya sendiri secara perlahan. Tidak butuh waktu lama bagi para tetangga untuk menyadari ada yang tidak beres dengan rumah tangga baru tersebut. Tetangga yang tinggal berdekatan sering mendengar suara keributan dari dalam rumah Bagas pada malam hari. Mereka mendengar suara Salma yang berteriak memaki-maki suaminya sendiri hanya karena masalah kecil seperti makanan atau pekerjaan rumah tangga sehari-hari. Anehnya, tidak pernah terdengar suara Bagas melawan atau membela diri sama sekali setiap kali istrinya marah-marah. Kabar tentang pernikahan dan keanehan sikap Bagas akhirnya sampai ke telinga Danu dengan cepat. Saat itu, Danu baru saja pulang dari luar kota untuk mengurus pengiriman barang yang memakan waktu cukup lama. Danu merasa sangat terkejut karena sepupunya itu tidak memberitahu apapun tentang pernikahannya secara mendadak. Rasa heran dan curiga langsung muncul di pikiran Danu yang selama ini selalu bersama Bagas. Ia sangat mengenal karakter Bagas yang tidak mungkin berubah menjadi seperti orang bodoh dalam waktu sesingkat itu. Malam itu juga, Danu memutuskan untuk mendatangi rumah Bagas untuk melihat langsung kondisi sepupunya yang sudah ia anggap seperti kakak kandungnya sendiri. Setibanya di sana, Danu mengetuk pintu depan beberapa kali sambil memanggil nama Bagas dengan suara keras. Tidak lama kemudian, pintu rumah terbuka secara perlahan dari dalam. Namun, bukan Bagas yang muncul dari balik pintu itu, melainkan istrinya Salma. Perempuan itu berdiri menghalangi jalan masuk dengan tatapan yang sangat dingin dan tidak bersahabat. Malam Mbak Salma, Mas Bagasnya ada di rumah nggak? Aku mau ketemu bentar, ada urusan kerjaan yang penting. Sapa Danu mencoba bersikap ramah. Bagas udah tidur dari tadi di kamar. Dia lagi capek banget hari ini, gak bisa diganggu dulu sama siapapun. Urusan kerjaan besok aja diurusnya di toko. Jawab Salma dengan nada suara yang datar, namun menekan. Bentar aja kok Mbak, beneran. Cuma mau minta tanda tangan berkas penting buat besok pagi. Kalau boleh, aku masuk bentar mau bangunin Mas Bagas. Balas Danu yang masih berusaha mencari celah. Kan aku udah bilang, dia capek dan butuh istirahat. Kamu ini gak ngerti bahasa manusia ya kalau dikasih tahu. Udah sana pulang sekarang juga, jangan ganggu suamiku malam-malam gini. Ucap Salma lalu langsung menutup pintu rumah dengan keras tanpa mempedulikan Danu. Danu merasa sangat kesal dengan perlakuan Salma yang sangat tidak sopan itu terhadap dirinya. Namun, rasa penasaran di dalam dadanya jauh lebih besar daripada rasa kesalnya saat itu. Ia yakin ada sesuatu yang disembunyikan oleh perempuan itu di dalam rumah saudaranya. Danu tidak langsung pulang ke rumahnya meskipun sudah diusir dengan sangat kasar. Ia melangkah pelan memutari halaman samping rumah Bagas yang keadaannya cukup gelap tanpa penerangan. Danu tahu persis ada satu jendela di ruang tengah yang tirainya sering tidak ditutup rapat oleh Bagas pada malam hari. Dengan sangat hati-hati agar tidak menimbulkan suara langkah kaki, Danu mendekati jendela tersebut dan mengintip ke dalam ruangan. Pemandangan yang ia lihat dari balik kaca jendela itu seketika membuat darahnya mendidih sekaligus merinding hebat. Di dalam ruang tengah yang terang benderang oleh lampu, ia melihat Bagas sedang berlutut di lantai dengan kepala menunduk dalam-dalam. Di depannya, Salma berdiri berkacak pinggang sambil terus menunjuk-nunjuk kepala Bagas dengan penuh amarah yang meluap. Salma berteriak memarahi Bagas dengan kata-kata kasar yang sangat merendahkan harga diri.
Tidak cukup sampai di situ saja, Salma tiba-tiba mengambil sebuah gelas kaca dari atas meja dan membantingnya kuat-kuat ke lantai tepat di depan lutut Bagas. Pecahan beling berserakan di mana-mana, menimbulkan suara yang sangat keras memecah keheningan rumah. Bagas sama sekali tidak menghindar atau marah melihat perlakuan kasar dari istrinya itu. Ia malah merangkak maju perlahan dan mulai memunguti pecahan kaca itu dengan kedua tangannya yang gemetar ketakutan. Tangan Bagas terlihat berdarah karena terkena ujung beling yang tajam tanpa ia sadari. Namun, kejadian selanjutnya jauh lebih gila dari sekedar makian seorang istri kepada suaminya. Saat Bagas sedang memunguti pecahan kaca dengan tangan kosong, Salma tiba-tiba mengangkat kakinya dan menginjak punggung tangan Bagas yang masih berada di atas tumpukan beling. Wajah perempuan itu terlihat sangat puas melihat suaminya kesakitan di bawah telapak kakinya. Bagas hanya bisa meringis menahan sakit tanpa mengeluarkan suara perlawanan sedikit pun dari mulutnya. Ia diam saja diperlakukan seperti binatang peliharaan yang tidak berharga. Danu yang melihat kejadian gila itu dari luar jendela langsung membekap mulutnya sendiri agar tidak berteriak. Jantungnya berdegup sangat kencang menyaksikan pemandangan yang tidak masuk akal di depan matanya sendiri. Esok paginya, Danu memutuskan pergi menemui Abah Sukron. Abah Sukron adalah tokoh spiritual setempat yang sangat dihormati dan sering membantu warga. Setibanya di rumah Abah Sukron, Danu langsung menceritakan semua keanehan yang terjadi pada Bagas belakangan ini. Ia juga menceritakan apa yang baru saja ia lihat semalam dengan mata kepalanya sendiri di rumah Bagas. Mendengar cerita Danu yang cukup panjang itu, Abah Sukron hanya terdiam sambil mengangguk pelan. Pria paruh baya itu sama sekali tidak terlihat terkejut dengan cerita Danu. Abah Sukron membenarkan kecurigaan Danu bahwa Bagas memang sedang berada di bawah pengaruh pelet yang sangat berbahaya. Untuk membuktikan seberapa kuat pengaruh pelet tersebut, Abah Sukron mengambil sebotol air putih biasa. Ia kemudian membaca doa ke dalam air tersebut selama beberapa menit. Setelah selesai, Abah Sukron menyerahkan botol air itu kepada Danu dengan raut wajah yang serius. Kamu bawa air ini dan usahain sepupumu minumnya sampai habis. Kalau dia emang kena pelet, tubuhnya pasti bakal bereaksi keras nolak air doa ini, ucap Abah Sukron sambil menepuk pundak Danu pelan. Baik bah, saya akan cari cara supaya Mas Bagas mau minum air ini. Entar kalau ada apa-apa, saya langsung lapor ke Abah lagi, jawab Danu sambil menerima botol tersebut. Danu segera pergi menuju ke tempat usaha Bagas. Ia tahu Bagas pasti akan datang ke sana meskipun hanya sebentar bersama Salma. Namun, Danu juga sadar ia tidak bisa memberikan air itu secara langsung kepada Bagas, karena Bagas pasti akan curiga. Akhirnya, Danu memanggil salah satu karyawan gudang yang paling ia percaya. Danu memberikan sejumlah uang kepada karyawan itu agar mau membantu rencananya secara diam-diam. Tugas karyawan itu sangat sederhana. Ia hanya perlu menukar gelas air minum yang biasa disiapkan untuk Bagas dengan air doa dari Abah Sukron. Dari kejauhan, Danu terus mengawasi jalannya rencana itu. Ia melihat Bagas datang bersama Salma beberapa jam kemudian. Karyawan yang disuruh Danu dengan sangat hati-hati meletakkan gelas berisi air doa itu di atas meja kerja Bagas. Namun, hal aneh benar-benar terjadi di depan mata Danu. Saat Bagas duduk dan berniat mengambil gelas tersebut, tangannya tiba-tiba berhenti di udara. Bagas menatap air putih di dalam gelas itu dengan dahi berkerut, seolah ia melihat sesuatu yang menjijikan di dalamnya. Tanpa alasan yang jelas, Bagas langsung mendorong gelas itu menjauh dan meminta karyawan lain membuatkan kopi baru. Melihat kejadian itu, Danu menghela napas panjang karena merasa putus asa. Ia kembali menemui Abah Sukron siang itu juga untuk melaporkan kegagalan rencananya. Abah Sukron mendengarkan penjelasan Danu dengan wajah yang tegang. Berarti pelet yang mengikat dia udah sangat pekat. Kalau udah gini, air doa biasa nggak bakal mempan. Kamu harus bawa dia langsung ke sini biar bisa saya periksa langsung, kata Abah Sukron dengan tegas. Itu masalahnya, Bah. Mas Bagas sekarang susah banget diajak keluar sendirian. Istrinya nempel terus kemana-mana, gak pernah lepas. Kalau saya paksa bawa Mas Bagas, istrinya pasti langsung bikin ribut besar, balas Danu kebingungan mencari cara. Abah Sukron terdiam memikirkan jalan keluar untuk masalah tersebut. Sementara itu, Danu sadar bahwa ia harus mencari tahu
Apa sebenarnya media pelet yang digunakan oleh Salma? Ia harus mendapatkan bukti kuat agar bisa meyakinkan keluarga besarnya untuk mengambil Bagas dari rumah itu. Danu tahu bahwa satu-satunya cara adalah dengan menyusup masuk ke rumah Bagas pada saat sepi. Malam itu, Danu begadang menunggu waktu yang paling tepat. Sekitar pukul 3:30 subuh, saat lingkungan sekitar masih sangat gelap, Danu diam-diam menyelinap ke halaman belakang rumah Bagas. Danu memilih masuk melalui ventilasi kamar mandi yang ukurannya cukup besar. Dengan sangat hati-hati dan tanpa suara, Danu memanjat tembok belakang lalu menengok ke dalam kamar mandi melalui celah ventilasi. Lampu kamar mandi ternyata menyala terang. Danu menahan nafas saat melihat ada seseorang di dalam sana. Salma sedang berjongkok menghadap ke arah lantai. Perempuan itu sedang mencuci beras di dalam baskom plastik berukuran sedang. Namun, ada hal yang sangat aneh dengan cara Salma mencuci beras pada waktu subuh. Bukannya menggunakan air bersih, Salma malah menggunakan air yang warnanya merah pekat. Danu menyipitkan matanya untuk melihat lebih jelas dari atas ventilasi. Bau tidak sedap yang sangat menyengat tercium sampai ke hidung Danu, membuatnya hampir mual. Salma mengaduk-aduk beras itu dengan tangan, lalu menuangkan air merah itu ke dalam panci kecil lainnya. Setelah selesai, Salma berdiri dan membawa panci berisi beras itu keluar dari kamar mandi menuju area dapur. Melihat Salma sudah benar-benar pergi dari ruangan itu, Danu tidak mau membuang kesempatan. Ia segera menurunkan tubuhnya perlahan melewati ventilasi dan masuk ke dalam kamar mandi. Danu berdiri diam memastikan tidak ada suara langkah kaki yang kembali mendekat. Setelah merasa aman, Danu mulai memeriksa keadaan lantai kamar mandi. Matanya langsung tertuju pada sudut ruangan dekat ember besar air. Di sana ada wadah plastik berwarna gelap yang tertutup rapat. Karena penasaran, Danu melangkah mundur untuk melihat bagian belakang wadah itu. Namun, ujung kakinya menendang wadah tersebut hingga terbalik. Tutup wadah itu terlepas dan jatuh ke lantai dengan suara yang cukup keras. Isi di dalam wadah itu tumpah mengenai kaki Danu. Mata Danu langsung melotot lebar saat melihat apa yang tumpah dari dalam sana. Air berwarna merah pekat mengalir membasahi lantai keramik. Di antara genangan air merah itu, ada sebuah benda yang membuat perut Danu langsung sangat mual. Benda itu adalah sebuah pembalut wanita bekas pakai yang masih kotor dan dipenuhi oleh darah haid. Danu langsung menutup mulutnya dengan tangan agar tidak muntah di tempat itu. Badannya gemetar karena rasa jijik yang luar biasa. Pikiran Danu langsung menyatukan semua kejadian yang ia lihat dan membuat kesimpulan mengerikan. Salma sengaja mengumpulkan darah haidnya sendiri di dalam wadah itu. Air rendaman darah kotor itulah yang selama ini Salma gunakan untuk mencuci beras dan memengaruhi Bagas. Mendengar suara langkah kaki yang semakin dekat ke arah kamar mandi, Danu langsung panik dan kebingungan. Jantungnya berdetak sangat kencang sampai rasanya mau copot. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Danu buru-buru memanjat kembali dinding kamar mandi untuk mencapai lubang ventilasi. Gerakannya sangat cepat, namun ia berusaha keras agar tidak menimbulkan suara sedikit pun. Tepat saat Danu berhasil menarik seluruh badannya keluar dari ventilasi, ia mendengar suara decitan pintu kamar mandi yang dibuka dari dalam rumah. Danu tidak berani menoleh ke belakang lagi. Ia langsung melompat turun ke tanah dan berlari sekuat tenaga menjauh dari rumah Bagas menuju ke rumah orang tua Bagas. Setibanya di rumah orang tua Bagas, hari sudah mulai terang karena matahari mulai terbit. Danu mengetuk pintu dengan napas terengah-engah dan pakaian yang basah oleh keringat. Bapak dan ibu Bagas yang baru bangun tidur tentu saja sangat kaget melihat kedatangan keponakan mereka dalam kondisi seperti itu. Mereka segera menyuruh Danu masuk dan duduk di ruang tamu untuk menenangkan diri. Setelah meminum segelas air hangat yang diberikan oleh ibu Bagas, Danu mulai menceritakan semua kejadian gila yang baru saja ia alami di rumah sepupunya tersebut. "Bude, Pak De, aku baru aja nyusup masuk ke rumah Mas Bagas lewat ventilasi kamar mandi. Aku sengaja ke sana buat nyari tahu apa yang sebenarnya dipakai sama Salma buat memelet Mas Bagas," ucap Danu dengan suara bergetar. "Terus kamu ketemu apa di sana, Nu? Salma pakai barang apa sampai Bagas bisa jadi linglung gitu?" tanya ibu Bagas dengan wajah tegang. "Gila, Bude, perempuan itu benar-benar gila. Aku lihat sendiri, dia nyuci beras pakai air berwarna merah amis. Waktu dia keluar dapur, aku turun ke kamar mandi dan gak sengaja nyenggol wadah yang ditutupi plastik sampai isinya tumpah ke lantai. Bude tahu apa isinya?
air rendaman pembalut bekas yang masih ada darah haidnya. Darah itu yang dia pakai buat masak nasi dan bikin kopi buat Mas Bagas. Jelas Danu menahan rasa mual yang kembali datang. Mendengar penjelasan Danu, Ibu Bagas langsung menutup mulutnya karena merasa sangat terkejut dan jijik. Perutnya seakan diaduk-aduk membayangkan anak laki-lakinya memakan makanan kotor seperti itu setiap hari. Tiba-tiba, wajah Ibu Bagas memucat karena ia mengingat suatu kejadian aneh yang pernah ia lihat sebelum pernikahan Bagas dan Salma. Ingatan itu langsung melintas jelas di kepalanya. Pantas aja, Nu. Bude ingat banget waktu sebelum mereka nikah. Bude pernah datang ke rumah pas Salma lagi nginap. Bude pergi ke dapur dan lihat sendiri, Salma lagi berdiri ngangkangin panci yang isinya nasi. Waktu itu dia cuma pakai sarung. Bude sempat negur karena perbuatannya nggak sopan. Tapi Bude cuma mikir dia itu kurang adab, nggak mikir sampai ke arah pelet. Kata Ibu Bagas dengan nada menyesal. Bapak Bagas yang sejak tadi diam mendengarkan akhirnya ikut bersuara. Kemarahan terlihat jelas dari sorot matanya. Bukti yang ditemukan oleh Danu dan ingatan istrinya sudah sangat cukup untuk menyimpulkan bahwa Salma memang menggunakan ilmu hitam. Keluarga besar Bagas tidak bisa tinggal diam lagi melihat Bagas terus-terusan diracuni dengan cara menjijikan seperti itu. Mereka harus segera membawa Bagas pergi dari cengkeraman perempuan tersebut secepatnya. Kita nggak bisa biarin Bagas hidup sama perempuan iblis itu. Kita harus bawa Bagas ke rumah Abah Sukron hari ini juga. Bagas harus diobati biar pengaruh pelet darah haid itu hilang, tegas Bapak Bagas. Tapi masalahnya nggak semudah itu, Pak De. Salma itu nempel terus sama Mas Bagas. Kalau kita bawa paksa, dia pasti bakalan teriak-teriak dan bikin keributan. Kita harus pakai rencana biar mereka berdua mau keluar dari rumah itu tanpa curiga. Balas Danu memberikan pendapat. Ketiga orang itu kemudian duduk melingkar dan berdiskusi mematangkan sebuah rencana. Mereka harus membuat alasan yang sangat kuat agar Bagas mau pulang tanpa banyak bertanya. Akhirnya, mereka sepakat untuk berbohong. Mereka akan mengatakan bahwa Ibu Bagas sedang sakit keras dan keadaannya kritis. Siang harinya, Danu bersama Bapak Bagas pergi ke toko tempat Bagas berada. Sesuai dugaan, Salma terlihat duduk di dekat meja sambil mengawasi suaminya bekerja. Danu langsung masuk dengan wajah panik yang dibuat-buat. Mas Bagas, kamu harus pulang sekarang juga. Bude sakit keras di rumah. Badannya dingin semua, nggak bisa bangun. Kamu harus nemenin Bude sekarang, Mas. Teriak Danu dari pintu masuk toko. Bagas yang sedang duduk melamun langsung menoleh. Meskipun tatapannya kosong, ada sedikit raut kebingungan di wajahnya. Ia segera berdiri dari kursinya dan berniat untuk pergi mengikuti Danu. Namun, baru saja Bagas melangkah, Salma langsung menarik tangannya dengan kasar. Tunggu dulu, ibumu sakit apa kok tiba-tiba banget? Kemarin perasaan dia sehat-sehat aja. Jangan macem-macem ya kalian, aku ikut ke sana buat mastiin. Ucap Salma dengan nada curiga. Ya udah, kalau Mbak Salma nggak percaya, ikut aja sekalian. Tapi kita harus cepat, kasihan Bude di rumah butuh Mas Bagas. Jawab Danu berusaha menyembunyikan rencana aslinya. Tanpa banyak bicara lagi, mereka semua masuk ke mobil. Perjalanan menuju rumah orang tua Bagas terasa sunyi dan menegangkan. Salma terus memegangi lengan Bagas erat-erat sepanjang jalan. Setibanya di rumah, mereka bergegas masuk. Ibu Bagas sedang berbaring di tempat tidur sambil memejamkan mata dan merintih kesakitan. Bagas hanya berdiri diam di samping kasur menatap ibunya. Kita nggak bisa diam aja ngelihat keadaan ibu seperti ini. Kita harus bawa ibu ke rumah Abah Sukron sekarang juga buat diobati. Bagas, kamu ikut bapak bawa ibumu ke sana. Salma, kamu juga ikut bantu mapah ibu. Perintah Bapak Bagas. Salma sempat menolak dan menyarankan agar memanggil mantri saja. Namun, Bapak Bagas langsung membentaknya dan mengatakan bahwa ini bukan penyakit biasa. Karena terus didesak, Salma terpaksa ikut naik ke dalam mobil lagi. Mereka semua langsung berangkat menuju rumah Abah Sukron. Di dalam mobil, Danu terus berdoa agar rencana ini berjalan dengan lancar. Setibanya di rumah Abah Sukron, mereka disambut tenang oleh pria parubaya tersebut. Ibu Bagas dibaringkan di atas tikar di ruang tamu. Abah Sukron berpura-pura memeriksa keadaan Ibu Bagas dengan memegang urat nadinya.
Setelah beberapa saat, Abah Sukron beranjak ke belakang dan kembali membawa sebuah nampan. Di atas nampan itu terdapat beberapa gelas berisi air minum yang sudah didoakan secara khusus sebelumnya. Abah Sukron menyodorkan nampan itu kepada semua orang yang ada di ruangan tersebut, termasuk Bagas dan Salma. Salma menatap gelas itu dengan tatapan curiga yang sangat kentara. Ia tidak langsung mengambilnya, melainkan memperhatikan gerak-gerik semua orang di sekitarnya. Ketika Bagas baru saja mengulurkan tangan untuk mengambil satu gelas, Salma tiba-tiba menyela dan meminta Bagas mengambilkan sesuatu di dalam tasnya. Memanfaatkan kelengahan sesaat itu, tangan Salma dengan sangat cepat menukar gelas yang seharusnya untuk Bagas dengan gelas yang ada di sebelahnya. Perempuan itu tersenyum tipis, mengira rencananya berhasil membohongi semua orang. Namun, ia sama sekali tidak tahu bahwa semua gelas di atas nampan itu sudah didoakan secara khusus oleh Abah Sukron. Tanpa banyak bertanya lagi, Bagas meminum air dari gelas tersebut sampai habis. Melihat suaminya sudah minum, Salma akhirnya ikut meneguk air dari gelasnya sendiri demi menutupi kecurigaan keluarga Bagas kepadanya. Beberapa menit setelah meminum air tersebut, belum ada reaksi apa-apa yang terjadi pada tubuh mereka. Salma bahkan sudah mulai mengajak Bagas untuk segera pulang dengan alasan ibunya harus banyak istirahat. Namun, saat mereka baru saja berdiri dari posisi duduk, Bagas tiba-tiba memegangi perutnya sambil merintih kesakitan. Wajahnya seketika berubah menjadi sangat pucat dan keringat dingin langsung membanjiri seluruh pelipisnya. Belum sempat Salma bertanya apa yang terjadi pada suaminya, perempuan itu sendiri tiba-tiba memekik keras sambil meremas perutnya dengan sangat kuat. Rasa sakit yang luar biasa seolah meremas isi perut mereka berdua secara bersamaan dari dalam. Bagas dan Salma langsung berlari berebut mencari kamar mandi di rumah Abah Sukron. Sejak saat itulah, penderitaan yang sesungguhnya benar-benar dimulai. Keduanya mengalami sakit perut dan mencret yang sangat parah tanpa henti. Keadaan Bagas dan Salma benar-benar sangat mengenaskan hari itu. Sepanjang siang hingga malam hari, mereka berdua sama sekali tidak bisa jauh dari kamar mandi. Tubuh mereka menjadi sangat lemas karena membuang kotoran yang berbau sangat busuk dan tidak wajar. Danu dan Bapak Bagas sempat panik melihat kondisi yang menyiksa tersebut dan berniat membelikan obat dari apotek terdekat. Namun, semua obat medis yang mereka minum tidak membuahkan hasil sedikit pun. Sakit perut dan mencret itu terus berlanjut tanpa ada jeda waktu untuk bernapas lega. Abah Sukron yang melihat kepanikan keluarga Bagas segera memberikan penjelasan agar mereka bisa sedikit lebih tenang. Abah Sukron mengatakan bahwa reaksi tersebut memang harus dilalui oleh Bagas dan Salma. Rasa sakit yang menyiksa itu adalah proses alamiah untuk menetralkan dan membuang pengaruh pelet darah haid dari dalam tubuh mereka secara tuntas. Kotoran yang keluar itu merupakan racun ilmu hitam yang sengaja mengendap di dalam darah dan tubuh Bagas. Proses pembersihan yang menyiksa itu terus berlangsung selama 1 hari 1 malam penuh. Menjelang siang pada hari berikutnya, kondisi perut Bagas berangsur-angsur mulai membaik. Frekuensi buang air besarnya berhenti dan rasa mulas perlahan mulai menghilang. Bagas terbaring lemah di atas kasur tipis yang disediakan di kamar depan. Saat ia perlahan membuka kedua matanya, tatapannya tidak lagi kosong seperti hari-hari sebelumnya. Kesadarannya telah kembali sepenuhnya, layaknya orang yang baru saja terbangun dari mimpi buruk yang panjang. Ingatan tentang semua kejadian selama beberapa bulan terakhir langsung menyerbu masuk ke dalam kepalanya. Bagas mengingat dengan sangat jelas bagaimana Salma memperlakukannya seperti binatang peliharaan. Ia ingat betul rasa sakit saat tangannya yang berdarah diinjak di atas pecahan kaca, sementara dirinya hanya diam layaknya orang bodoh. Rasa marah dan penyesalan yang teramat sangat langsung mendidih di dalam dada Bagas saat ia menyadari bahwa selama ini pikirannya telah dikendalikan. Sementara itu, kondisi Salma juga sudah mulai berangsur pulih. Perempuan itu berjalan keluar dari kamar mandi dengan langkah gontai, namun wajahnya terlihat memancarkan penuh amarah. Salma sama sekali tidak menyadari bahwa pengaruh pelet yang ia tanamkan pada suaminya itu sudah hancur tak bersisa. Ia masih mengira suaminya itu adalah boneka penurut yang akan selalu tunduk pada semua perintah dan kemauannya. Salma langsung menghampiri tempat Bagas berbaring dan berkacak pinggang di sebelahnya. Tanpa memperdulikan keluarga Bagas dan Abah Sukron yang ada di ruangan itu,
Salma mulai berbicara dengan nada yang sangat tinggi dan kasar. "Gas, ayo bangun sekarang juga. Kita pulang hari ini. Aku udah muak ada di tempat ini lama-lama. Sakit perut ini pasti karena air minum di rumah orang tua ini kotor." Bentak Salma sambil menarik lengan suaminya dengan paksa. Bagas menepis tangan Salma dengan kasar. "Lepasin tanganku, aku gak mau pulang kemana-mana," jawab Bagas dengan suara yang dingin dan tajam. Salma terbelalak, kaget mendengar jawaban berani itu. "Kamu berani ngelawan ucapan aku ya sekarang? Aku bilang bangun dan kita pulang. Ayo cepet jalan, jangan pura-pura sakit lagi kamu," teriak Salma semakin keras sampai urat lehernya terlihat jelas. Bagas akhirnya bangkit berdiri dan menatap tajam tepat ke arah mata Salma. "Kamu pikir aku ini peliharaan kamu? Kamu udah sengaja buat aku kayak orang bodoh selama ini. Aku nggak bakal mau nurut lagi sama perempuan licik kayak kamu." Mendengar perlawanan yang sangat tiba-tiba itu, Salma langsung naik pitam. Ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan berniat menampar wajah Bagas. Namun, kali ini Bagas jauh lebih sigap bertindak. Sebelum tangan perempuan itu menyentuh wajahnya, Bagas mengayunkan tangan kanannya dan menampar keras pipi Salma hingga perempuan itu terhuyung ke belakang. Suara tamparan itu terdengar sangat nyaring, memenuhi seluruh sudut ruangan tamu. Salma memegangi pipinya yang memerah dengan pandangan yang tidak percaya. Detik berikutnya, perempuan itu langsung mengamuk sejadi-jadinya, layaknya orang kesurupan. Ia menjerit histeris sambil meraih apa saja yang ada di sekitarnya. Gelas, piring, dan pajangan kecil milik Abah Sukron dilempar sembarangan hingga pecah berantakan menghantam dinding. Ibu Bagas yang mencoba mendekat untuk menenangkan keadaan malah menjadi sasaran kemarahan Salma. Perempuan gila itu dengan sangat kurang ajar meludahi wajah ibu mertuanya sendiri sambil melontarkan kalimat makian kasar. Melihat ibunya diperlakukan tidak pantas, kesabaran Bagas benar-benar habis. Bagas, Danu, dan Bapak Bagas langsung bertindak cepat menyergap tubuh Salma yang terus meronta-ronta di lantai. Terjadi pergumulan yang cukup sengit karena tenaga Salma mendadak menjadi sangat kuat. Namun karena kalah jumlah, Salma akhirnya berhasil dilumpuhkan. Danu dengan sigap mengambil tali dari garasi Abah Sukron dan langsung mengikat kedua tangan serta kaki Salma agar ia tidak bisa bergerak menyakiti siapapun. Meskipun tubuhnya sudah terikat kuat, Salma terus meronta dan berteriak mengucapkan sumpah serapah. Perjalanan kembali ke Lampung terasa sangat panjang dan melelahkan bagi rombongan keluarga Bagas. Di sepanjang jalan, Salma yang duduk di kursi belakang dengan tangan dan kaki terikat terus saja berteriak dan meronta. Ia mengeluarkan berbagai makian kasar yang tidak pantas didengar. Namun, Bagas dan keluarganya sama sekali tidak memperdulikan teriakan perempuan itu. Mereka hanya fokus untuk segera sampai ke rumah keluarga Farhan dan mengembalikan Salma. Setelah menempuh perjalanan selama beberapa jam, mobil yang dikemudikan oleh Danu akhirnya berhenti di depan rumah Farhan. Suasana di sekitar rumah itu masih cukup ramai oleh tetangga yang bersantai. Melihat mobil Bagas datang, Farhan dan kedua orang tuanya langsung keluar dari rumah dengan raut wajah bingung. Bagas segera turun dari mobil, lalu membuka pintu belakang untuk menarik Salma keluar. Melihat adik perempuannya diikat menggunakan tali tambang, Farhan langsung berlari mendekat dengan wajah penuh amarah. Bapak dan ibu Salma juga ikut panik melihat kondisi anak perempuan mereka yang terus menangis histeris sambil dipegangi oleh Bapak Bagas dan Danu. Farhan berniat memukul Bagas karena tidak terima melihat adiknya diperlakukan kasar. Tetapi langkahnya langsung dihentikan oleh ibu Bagas yang berdiri tepat di depannya dengan tatapan mata tajam. Ibu Bagas tidak membuang waktu dan langsung membeberkan kelakuan busuk Salma selama menjadi istri Bagas. "Jangan berani-berani kamu nyentuh anak saya. Kamu dan orang tua kamu harus tahu kelakuan gila adikmu ini selama tinggal di rumah kami," ucap ibu Bagas dengan suara lantang. "Kelakuan gila apa maksud ibu sebenarnya? Kenapa adik saya harus diikat begini kayak binatang? Kalian ini datang-datang malah bikin keributan di kampung orang," balas Farhan tidak terima sambil terus mencoba melepaskan ikatan Salma. "Adik kamu itu pantas diikat karena kelakuannya menjijikan. Adikmu ini udah memelet Bagas pakai darah haidnya sendiri. Danu melihat dengan matanya sendiri, adikmu sengaja merendam pembalut bekasnya, lalu air rendaman itu dipakai buat mencuci beras dan bikin minuman Bagas. Kalian pikir saya sudi punya menantu seperti itu?
Teriak Ibu Bagas menumpahkan semua rasa marahnya. Mendengar penjelasan Ibu Bagas yang mengerikan itu, Farhan dan kedua orang tuanya langsung terdiam kaku. Wajah mereka berubah menjadi pucat pasi karena merasa terkejut sekaligus malu. Mereka menatap wajah Salma yang kini hanya bisa menunduk pasrah sambil menangis terseduh-seduh tanpa perlawanan. Tidak ada satupun dari keluarga Salma yang berani membantah atau bersuara lagi, karena mereka mungkin sudah menyadari keanehan Salma selama ini. Pada saat yang bersamaan, Bagas melangkah maju ke depan mendekati keluarga Farhan dengan wajah yang sangat dingin. Aku datang jauh-jauh ke sini bukan nyari musuh. Aku cuma mau mulangin anak kalian dengan cara baik-baik. Mulai hari ini, detik ini juga, aku menceraikan Salma. Jatuh talaku buat perempuan ini, dan aku nggak mau lagi ada urusan dengan keluarga kalian. Tegas Bagas dengan suara yang tenang, namun penuh penekanan. Mendengar kata cerai keluar dari mulut Bagas secara langsung, Salma langsung kembali mengamuk sejadi-jadinya di halaman rumah itu. Perempuan itu berteriak histeris menolak diceraikan dan mencoba mengejar Bagas yang sudah berbalik menuju ke mobilnya. Namun, orang tua Salma dan Farhan segera menahan tubuh Salma kuat-kuat agar tidak membuat onar lagi. Bagas, Danu, beserta kedua orang tuanya segera masuk ke mobil dan melaju pergi meninggalkan rumah itu. Meskipun suara tangisan Salma masih terdengar samar dari kejauhan, dada Bagas terasa sangat lega, seolah beban batu besar baru saja diangkat dari punggungnya. Setelah proses perceraian hari itu, kehidupan Bagas perlahan mulai kembali berjalan normal. Pengaruh pelet darah haid itu sudah benar-benar hilang total dari tubuhnya. Bagas kembali rutin datang ke tempat usahanya untuk mengurus pengiriman barang yang sempat kacau karena ia tinggalkan. Para karyawan merasa sangat senang melihat bos mereka sudah kembali menjadi sosok yang ramah dan peduli. Selama 2 bulan pertama, semuanya terasa damai dan tenang. Keluarga Bagas mengira bahwa masalah berat mereka dengan keluarga Salma sudah benar-benar selesai. Namun, ketenangan itu ternyata hanyalah jeda singkat sebelum badai besar datang menghantam. Tepat 2 bulan setelah Bagas resmi bercerai, Ibu Bagas tiba-tiba jatuh sakit di rumah. Awalnya, ibunya hanya mengeluh pusing dan demam biasa, sehingga hanya diberikan obat dari warung terdekat. Akan tetapi, kondisi Ibu Bagas memburuk dengan sangat cepat dan drastis dalam hitungan hari. Ibunya mulai sering menjerit kesakitan setiap malam hari sambil memukuli badannya sendiri. Beliau menangis histeris dan mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak terlihat sedang menggigit lengan, punggung, dan dadanya dengan kuat tanpa ampun. Tidak berhenti sampai di situ. Keanehan penyakit Ibu Bagas semakin bertambah parah memasuki minggu kedua. Sebagian tubuh ibunya dari pinggang hingga ujung kaki tiba-tiba mengalami kelumpuhan total dan sama sekali tidak bisa digerakkan. Mulutnya menjadi sangat kaku, sehingga beliau tidak bisa berbicara dengan jelas atau mengeluarkan suara selain rintihan pelan saat menahan sakit. Hal yang paling aneh dari semuanya adalah suhu tubuh Ibu Bagas mendadak menjadi sangat dingin menyerupai es, padahal keringat terus mengucur deras dari wajahnya. Bagas dan bapaknya sangat panik melihat kondisi mengerikan tersebut dan segera memanggil mantri untuk memeriksa. Namun, sang mantri menyerah karena tidak menemukan sumber penyakit medis di tubuh ibunya. Karena merasa ada yang janggal, keluarga Bagas bergegas pergi ke rumah Abah Sukron meminta bantuan. Mereka menceritakan semua detail penyakit aneh yang menyerang Ibu Bagas secara tiba-tiba itu. Setelah mendengar semua penjelasan Bagas, raut wajah Abah Sukron perlahan berubah menjadi gelap dan tegang. Abah Sukron menarik napas panjang, lalu mengatakan bahwa itu bukanlah penyakit medis biasa. Itu adalah serangan santet balasan yang sangat mematikan kiriman dari keluarga Salma setelah kejadian perceraian tersebut. Abah Sukron meminta waktu sebentar untuk mengumpulkan perlengkapan ritual guna melawan santet ganas tersebut dari tubuh Ibu Bagas. Sayangnya, kekuatan ilmu hitam yang dikirimkan ke rumah Bagas ternyata bekerja jauh lebih cepat dari dugaan semua orang. Sebelum Abah Sukron sempat menyiapkan perlengkapan ritualnya secara lengkap, kondisi Ibu Bagas menurun drastis pada subuh. Tubuhnya yang sudah sedingin es itu akhirnya menjadi kaku dan beliau benar-benar meninggal dunia di hadapan Bagas dan bapaknya. Tangisan histeris yang menyayat hati langsung pecah memenuhi rumah. Bagas memeluk tubuh ibunya yang sudah tidak bernyawa dengan perasaan hancur yang sama sekali tidak bisa digambarkan. Air matanya mengalir deras, menyadari kenyataan pahit bahwa ibunya harus menjadi korban kejahatan ilmu hitam. Setelah hari pemakaman selesai,
Suasana rumah terasa sangat sepi dan kosong. Bagas menghabiskan waktunya dengan mengurung diri di dalam kamar berhari-hari. Ia sama sekali tidak mau keluar rumah atau sekedar melihat keadaan tempat kerjanya. Rasa bersalah terus menghantuinya dari pagi sampai malam tanpa henti. Ia terus memikirkan bahwa kejadian buruk ini tidak akan pernah terjadi jika ia tidak berurusan dengan Salma. Melihat kondisi sepupunya yang semakin tidak terurus, Danu tidak tinggal diam begitu saja. Danu mengambil alih semua pekerjaan di tempat usaha mereka dan memastikan pengiriman barang tetap berjalan normal. Setiap sore setelah selesai bekerja, Danu selalu menyempatkan diri datang ke rumah Bagas untuk membawakan makanan dan menemani sepupunya itu mengobrol agar tidak merasa kesepian. Suatu sore, Danu masuk ke kamar Bagas sambil membawa sepiring nasi dan segelas teh hangat. Ia melihat Bagas sedang duduk di sudut kasur dengan tatapan kosong menghadap ke arah jendela. Danu menarik napas panjang, lalu duduk di kursi yang ada di sebelah kasur. "Mas, kamu harus makan dulu. Dari kemarin perutmu belum kemasukan nasi. Ntar kamu bisa ikut sakit kalau kamu gini terus," ucap Danu sambil meletakkan piring di atas meja kecil. "Aku nggak lapar, Nu. Bawa aja makanannya ke dapur lagi. Aku nggak nafsu makan sama sekali," jawab Bagas dengan suara yang sangat pelan dan terdengar serak. "Mas Bagas gak boleh ngomong gitu terus. Bude pasti sedih kalau lihat anak laki-lakinya malah nyiksa diri sendiri kayak gini. Kita emang kehilangan Bude, tapi hidup Mas Bagas masih panjang banget, Mas. Usaha kita juga butuh Mas Bagas buat kembali mimpin karyawan yang lagi kerja," bujuk Danu dengan nada yang sangat sabar dan tenang. Mendengar ucapan Danu yang menyebut ibunya, Bagas akhirnya menoleh perlahan ke arah Danu. Perkataan sepupunya itu memang ada benarnya. Ibunya pasti tidak akan tenang jika melihat dirinya terus menangisi kesedihan tanpa melakukan apa-apa. Dengan langkah lamban, Bagas akhirnya mengambil piring itu dan mulai memaksakan diri untuk mengunyah makanan. Sejak sore hari itu, Bagas perlahan-lahan mulai mencoba bangkit dari rasa sedihnya. Meskipun masih terasa sangat berat, ia mulai mau keluar rumah dan datang ke tempat usahanya lagi. Kehadiran Bagas disambut dengan sangat gembira oleh semua karyawannya di sana. Mereka bekerja sama membantu Bagas mengurus berbagai jadwal pengiriman barang yang sempat tertunda. Waktu terus berjalan maju, dan kesibukan di tempat kerja sedikit demi sedikit membantu Bagas melupakan kesedihannya yang mendalam. 3 tahun telah berlalu sejak hari kematian ibunya di rumah tersebut. Keadaan Bagas dan Danu kini sudah jauh lebih baik dan tertata dari sebelumnya. Usaha agen penyalur barang mereka semakin maju dan berkembang sangat pesat ke berbagai daerah. Keduanya bekerja keras setiap hari tanpa kenal lelah, mengurus pengiriman barang dari pagi sampai sore. Bagas juga sudah sepenuhnya bisa menerima kejadian pahit yang menimpa ibunya di masa lalu. Ia tidak lagi menyalahkan dirinya sendiri setiap kali teringat akan wajah ibunya. Kejadian menakutkan bersama Salma dan keluarga Farhan sudah ia lupakan dan ia jadikan sebagai pelajaran hidup yang berharga. Selama 3 tahun berjalan ini, Bagas sama sekali tidak pernah lagi berhubungan atau mendengar kabar tentang keluarga tersebut dari siapapun. Ia benar-benar memutus semua komunikasi agar bisa menjalani kehidupan barunya dengan lebih tenang dan tanpa rasa was-was. Dalam perjalanan hidup yang baru itu, Bagas dan Danu tanpa sengaja bertemu dengan 2 orang gadis kembar dari daerah tempat mereka tinggal. Pertemuan itu terjadi saat Bagas dan Danu sedang menghadiri acara pernikahan salah satu rekan kerja mereka di desa sebelah. 2 gadis kembar itu ternyata adalah anak dari warga yang cukup dihormati di lingkungan tempat tinggal mereka. Keduanya memiliki sifat yang sangat baik, berbicara sopan dan bersikap ramah kepada siapa saja yang mereka ajak bicara. Tidak butuh waktu lama bagi Bagas dan Danu untuk merasa cocok saat mengobrol dengan kedua perempuan tersebut. Setelah saling mengenal lebih dekat selama beberapa bulan penuh, Bagas dan Danu akhirnya memutuskan untuk membawa perkenalan mereka berdua ke arah yang lebih serius. Mereka berdua datang dan melamar gadis kembar tersebut pada waktu yang bersamaan di hadapan orang tua perempuan itu. Acara pernikahan Bagas dan Danu akhirnya diselenggarakan secara sederhana, namun dihadiri oleh banyak keluarga dan tetangga sekitar. Bapak Bagas terlihat sangat bahagia dan terus tersenyum melihat anak kandungnya beserta keponakan kesayangannya akhirnya menemukan pasangan hidup yang baik. Setelah resmi menjadi sepasang suami istri, Bagas dan Danu membawa istri mereka masing-masing untuk tinggal di rumah yang letaknya saling berdekatan.
Kehidupan keluarga mereka berjalan dengan sangat damai dan selalu rukun setiap harinya. Setiap pagi mereka berangkat kerja bersama mengurus usaha penyalur barang, sementara istri mereka mengurus semua keperluan di dalam rumah dengan sangat baik. Tidak ada lagi kejadian aneh, suara orang marah-marah atau hal-hal tidak wajar seperti saat Bagas masih hidup bersama Salma beberapa tahun yang lalu. Suasana rumah Bagas kini kembali terasa nyaman dan selalu penuh dengan obrolan keluarga yang menyenangkan setiap malam. Beberapa waktu kemudian, saat usaha dan kehidupan rumah tangga mereka sedang berjalan dengan sangat tenang, sebuah kejadian sedih kembali datang menghampiri keluarga tersebut. Bapak Bagas, yang usianya memang sudah semakin tua dan renta, mulai sering sakit-sakitan di rumah. Badannya menjadi semakin lemah dan kesulitan berjalan seiring bertambahnya usia beliau. Bagas dan istrinya dengan sangat telaten merawat bapaknya di dalam kamar setiap hari tanpa pernah mengeluh lelah. Namun, waktu kehidupan beliau di dunia memang sudah sampai pada batasnya. Suatu pagi saat matahari baru terbit, Bapak Bagas meninggal dunia di atas tempat tidurnya dengan wajah yang sangat tenang. Beliau meninggal dunia bukan karena tertular penyakit aneh atau menjadi korban kiriman ilmu hitam seperti ibunya, melainkan murni karena faktor usia yang sudah sangat tua. Kepergian bapaknya tentu saja membuat Bagas dan Danu kembali merasakan kesedihan setelah sekian lama hidup tenang. Bagas duduk terdiam di samping tempat tidur bapaknya sambil mengusap air mata yang menetes pelan di pipinya. Namun, kali ini tangisan Bagas terasa sangat berbeda dengan tangisannya 3 tahun lalu saat ia kehilangan ibunya. "Mas Bagas harus ikhlas ya, Pak De udah tenang di sana. Beliau meninggal dengan cara yang wajar karena usia, nggak ada yang perlu disesali lagi sama kita," ucap Danu sambil merangkul pundak sepupunya itu dengan erat. "Iya Nu, aku sudah benar-benar ikhlas sekarang. Bapak udah gak ngerasain sakit lagi," balas Bagas dengan suara yang jauh lebih tegar dan menerima keadaan. Bagas sadar bahwa kematian adalah bagian hidup yang pasti akan dialami oleh semua orang, dan kali ini ia bisa menerima kepergian bapaknya dengan hati yang tenang. Setelah acara pemakaman bapaknya selesai diurus hari itu, kehidupan Bagas dan keluarganya kembali berjalan seperti biasa keesokan harinya. Segala rentetan kejadian buruk dan menyedihkan di masa lalu telah membuat Bagas menjadi pria yang jauh lebih kuat memimpin keluarganya. Bagas dan Danu terus menjalankan pekerjaan mereka bersama-sama setiap hari untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mereka berdua selalu saling mendukung dan menjaga keluarga baru mereka agar selalu rukun dan jauh dari masalah luar. Pengalaman pahit di masa lalu membuat mereka menjadi lebih berhati-hati dan sangat menghargai kebersamaan di dalam rumah. Tidak ada lagi rasa ketakutan saat mengingat masa lalu yang kelam. Bagas memilih untuk terus melangkah maju ke depan, membesarkan usahanya, dan menjalani sisa kehidupannya dengan sangat tenang bersama istri tercinta dan sepupu yang selalu menemaninya dalam berbagai keadaan. Cerita pun berakhir. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyimak cerita ini sampai akhir. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Nantikan cerita horor terbaru dari Kelambu Hitam. Saya Lukman, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.